Di sini, gue akan kasih tahu langkah demi langkah ya. Jadi benar-benar step by step gimana caranya lu semua yang punya uang dari nol itu bisa punya income 0 sampai 100 juta per bulan. Gue pengen kasih tahu kalian bahwa 100 juta per bulan untuk income itu sedikit ya. Banyak orang yang bisa menghasilkan 100 juta rupiah per bulan. Lu mungkin ngerasa 100 juta itu susah didapat karena lu masih pakai mindset lama lu. Dunia ini sudah berubah sangat cepat ya. Lu bisa lihat dari harga sekolahan, harga makanan, harga barang-barang di sekitar lu ya. Harga mobil itu semua sudah naik tinggi sekali. Harga rumah tuh udah naik tinggi sekali. Dan menurut gua, kalau di era zaman sekarang, income lu itu masih di bawah dari 10 juta rupiah per bulan, lu dalam bahaya. Gue paling males ya kalau bikin video itu cuma ngasih ibaratnya motivasi kosong ya. Jadi di video kali ini gue akan kasih lu langkah demi langkah. Lu tinggal ikutin ya. Gue akan kasih ide-idenya dan gue kasih caranya bagaimana lu bisa nyampe 100 juta income per bulan. Kalau lu punya ibaratnya gaji ya, kita ngomongnya di atas dari UMR 5 juta rupiah per bulan. Lu mau punya tabungan doang nih, 1 miliar, punya tabungan 1 miliar. Lu perlu kerja berapa lama? Jawabannya adalah lu butuh kerja selama 200 bulan. Itu 17 tahun lu nggak makan, lu nggak minum, lu baru bisa nabung duit 1 miliar. Itu lu udah nggak makan, nggak minum, ya nggak bayar uang kos, nggak bayar uang sewa, nggak bayar uang transportasi. Jawabannya tidak mungkin. Itu mustahil, lu harus pakai cara yang lain. Sistem ini memang didesain ya, orang-orang seperti lu itu dijadikan roda untuk penggerak ekonomi. Ya. Cuman diri lu sendiri nggak akan benar-benar bebas dari jeratan finansial ketika lu cuman punya gaji di atas sedikit bahkan dari UMR. Jadi kalau income lu itu masih di bawah dari 10 juta, lu in trouble. Jadi stop mimpi kalau lu kerja dengan UMR, lu bisa kaya. Mau seberapa jago lu berinvestasi, lu bisa return 50%, 60%, lu bisa kalahin Warren Buffett. Itu hasilnya nggak akan jadi hasil yang signifikan kalau income lu masih kecil. Income yang kecil bikin lu savingnya bisa kecil gitu. Saving kecil bikin lu nggak bisa berinvestasi. Untuk bisa dapetin 100 juta per bulan, lu harus stop yang namanya jualin waktu lu. Karena waktu lu tuh cuma 24 jam. Ya, waktu itu terbatas untuk dijual. Yang lu jual itu harus value, ya, harus skill yang lu jual. Langkah pertama adalah lu lupain bahwa edukasi tradisional itu bisa ngebantu lu. Kan lu diajarin dari dulu, lu harus sekolah yang rajin, sekolah yang pintar, punya nilai yang bagus, selalu kerja. Itu lu harus lupain. Lu lupain ijazah lu. Karena market sekarang itu nggak nge-value orang yang punya ijazah. Semua yang pernah kerja sama gue, itu yang penting dia punya skill, dia bisa kerja, dia punya work ethic, dia punya skillnya, silakan. Ya. Jadi, game dari mendapatkan uang atau value creation itu sama. Ya, itu nggak peduli lu sekolah di mana, nggak peduli ijazah lu apa. Tapi market ini punya problem, apakah lu bisa ciptakan value untuk solve problem ini? Nanti ini kan gue bahas dengan detail. Menurut gue, ya, di dekade ini cuma ada 2 skill ya yang bisa bikin lu punya income yang besar. Skill pertama yang gue akan bahas adalah skill building ya. Building ini apa maksudnya? Adalah building produk. Antara building produk yang bisa nge-service orang lain ya, bisa jadi jasa untuk orang lain. Jadi building kuncinya. Dan building ini jauh lebih gampang karena era zaman sekarang tuh udah ada AI. Kalau teman-teman suka tanya gue ya, Timothy ini harus ulang dari nol lagi. Gue kan mungkin mulai jadi seorang builder ya. Walaupun gue nggak bisa coding, gue akan belajar ya. Gimana caranya gue bisa vibe coding pakai AI. Gimana caranya gue bisa manfaatkan AI untuk bantu gue coding. Gue akan belajar skill building, karena ini akan jadi skill paling mahal yang lo akan pernah punya. Gimana caranya lo bisa bikin sebuah produk, gimana caranya lo bikin sebuah software ya, yang ini semuanya akan mempermudah hidup orang lain. Dan somewhat ada integrasinya dengan artificial intelligence. Contohnya ya, buat orang-orang yang bikin konten seperti gue seperti ini, kalau lo bisa bikin software, gimana caranya bikin AI content factory ya. Jadi ketika gue upload ini, AI lu udah potong, lu bikin sistem distribusinya sendiri. Itu software yang kalau lu tawarin ke gua ya. Jadi ini by the way kalau ada yang punya softwarenya atau punya skillnya untuk bikin software seperti ini, silahkan lu DM gua atau DM tim gua ya. Ini memang dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, ini dibutuhkan oleh banyak media, ini banyak yang butuhkan gitu. Jadi kalau lu punya skill seperti ini, lu pasti bisa dapetin income besar ya. Lu tinggal datang aja ke gua. Lu buktiin bahwa ini bisa nih gitu. Ini gue akan kasih lu langsung, gue akan lempar ke kalian semua ide-ide yang gue pikirkan sendiri ya. Kalau gue harus mulai dari nol atau bahkan service dan jasa yang gue butuhkan dengan skill building ini. Balik lagi, kenapa gue lempar idenya ke kalian? Ide itu sampah ya, semua orang bisa punya ide, siapa yang bisa eksekusi. Ketika gue lempar ide ini, ada yang akan cuma diam di situ. Gimana ya, maksudnya apa ya, gue nggak ngerti ya. Sedangkan ada orang lain yang oke, langsung kayak momennya light bulb gitu. Otaknya ada, lampu nyala, oke kita langsung eksekusi, kita langsung mulai. Kita pikir gimana caranya gitu.
Lu mungkin bisa kembangin yang namanya AI chatbot gitu untuk perusahaan. Gimana caranya perusahaan ya ketika dia punya landing page ya. Ini bisa berbagai macam ya usaha. Ini bisa freelancer lu tawarin. Ini bisa online shop lu tawarin orang-orang yang punya online e-commerce, lu bisa ada chatbotnya gitu. Lu connect ke API. Gimana caranya ketika customer yang ngechat, oh tanya, oke, ini produk ini saya mau beli produk A. Dia tahu produk knowledge-nya, dia bisa jualin customernya. Conversion rate website-nya makin tinggi. Lu bisa kasih harga misalnya 10 juta nih untuk nge-setup semuanya dan 1 juta setiap bulannya untuk maintenance ya. Lu punya banyak klien, lu lakukan itu, lu bisa dapetin income sampai 100 juta per bulan. Atau misalnya produk lainnya, AI training. Gua kan punya banyak restoran ya, gua punya banyak bisnis-bisnis lifestyle juga. Daripada kita capek-capek training karyawan, kita training karyawan itu harus 3 minggu, 4 minggu. Lu bisa bikin perusahaan AI ya, software yang dia bisa tanya-tanya gitu. Jadi bisa ditanya, oh SOP-nya itu apa sih, produk knowledge-nya apa sih, ya. Perusahaan ini cara kerjanya gimana sih, workflow-nya seperti apa sih, sistem operation-nya seperti apa sih, knowledge-nya seperti apa, safety manualnya tuh apa. Jadi SOP-nya dia bisa tanyain terus gitu. Jadi daripada kita training karyawan pakai manusia beneran selama 3 minggu, gimana caranya AI lu bisa training karyawan ya cuman pakai software ngechat gitu doang dalam waktu seminggu. Itu kan pasti banyak sekali perusahaan yang mau ya. Satu klien lu cas 10 juta per bulan aja untuk retainer, itu 10 klien udah 100 juta ya. Balik lagi, ini kayak ginian gampang nih, tinggal dieksekusi. Ini belum ada ya di market. Yang gue ngomongin ini belum ada, karena kalau udah ada pasti gue udah pakai. Jawabannya belum ada, dan kalau ada kalian punya skill building, lu punya skill coding, ya lu nggak punya skill coding pun lu belajar gimana caranya pakai AI untuk manfaatin itu. Untuk bikin codingnya buat lu. Tapi kita lihat aja, yang eksekusi dari kalian semua ini paling cuma 10 orang gitu kan. Ya, banyak yang nanya gue, gimana sih cara dapat income 100 juta? Gampang sekali. Gampang sekali. Toolsnya di depan kalian, semua ilmunya di depan kalian, tinggal kalian mau eksekusi atau enggak. Tapi itu indahnya kapitalisme. Akan ada orang pelongo kayak orang bego, nggak akan pernah kerjain apa-apa. Skill kedua, yang menurut gua ada skill sales. Di mana lu bisa jualin barang atau jasanya orang lain. Nah ini cocok nih, kalau lu ada punya teman yang bisa building, lu bisa salesnya, jadi partnernya bisa cocok. Jadi Steve Jobs sama Steve Wozniaknya. Cuman kalau untuk kita pisah ya, skillnya cuma jadi sales, lu bisa jualan banyak banget. Lu bisa jualan properti, ya, lu bisa jualan mobil, lu bisa jualan jasa produk orang, lu bisa jualan softwarenya orang, gitu kan. Lu bisa jadi sales untuk software orang yang emang udah jalan. Misalnya CRM yang besar, lu jadi salesnya di perusahaan itu, lu bisa dapat komisi ya. Lu nggak cuma dapat gaji, tapi lu dapat berdasarkan komisi. Karena paling gampang dapat duit cuma dari dua itu menurut gua. Lu bisa building produk ya, jasa yang bisa dipakai untuk banyak orang. Itu tadi gue cari yang cara paling efisien yang duitnya paling banyak ya, dengan cost paling sedikit. Kalau lu misalnya zaman dulu kayak zaman gua bisa bikin agency marketing juga, lu bisa kasih jasa, oke ini perusahaan ini mau berkembang omsetnya, lu bisa bantu dari segi omset. Karena jasa yang paling gampang ditawarkan ke perusahaan adalah perusahaan tuh mau duit lebih banyak. Kalau lu bisa datang ke gua, ya lu bisa bilang, oke, gua bisa bikinin lu duit lebih banyak, itu gua pasti mau dengerin. Gitu. Jadi cara paling gampang untuk lu kasih value ke dunia ini, ya kasih value ke perusahaan yang bisa kasih lu duit yang banyak adalah bikin perusahaan itu dapat lebih banyak uang. Lu ketika bisa ibaratnya jualan produk ya, ini produknya softwarenya orang, dapat komisi misalnya 50 juta, ya itu cukup 20 jualannya. Per bulan lu dapat income 100 juta, gampang sekali. Nah setelah 100 juta pertama lalu apa? Ya kan kebanyakan orang hancur hidupnya di sini, mereka ngasal ya. Tapi lu progresnya dari 0 sampai 100 juta ketika dapat income, lu harus belajar ya namanya saving. Jadi pengeluaran itu jangan lebih besar dari pendapatan. Jangan kebanyakan gaya, jangan beli baju ya. Dapat 100 juta dan what nih? Ini saatnya lu berperang gitu. Lu berperang sama diri sendiri. Oke, gue cuma mau kan spending 5 juta, kalau bisa 95 juta, kalau bisa gue tabung. Gue cuma spending 10 juta, kalau bisa 90 juta gue tabung. Maksimal banget gue udah bergaya, gue masih makan-makan di restoran, gue spending 20 juta, 80 juta tuh harus ditabung. Ya, belajar saving dulu. Dengan saving ini lu bisa punya reserve, lu bisa punya fondasi, ya. Fondasi ini yang bikin lu selamat nanti ketika ada krisis, ada badai, ada hujan, lu punya fondasi, lu punya cash yang cash keras nih, ya. Yang bisa lu setahun pun nggak apa-apa nih, nggak kerja nih, lu punya cash keras. Setelah lu punya cash keras, lu harus bisa berinvestasi. Nah, investasi ini prinsipnya sederhana ya. Lu cari beberapa aset yang lu paham betul. Cukup 3, nggak perlu banyak-banyak. Misalnya Bitcoin, misalnya BCA, misalnya S&P 500. Simple, lu bagi 3 gitu kan. Lu punya fondasinya, lu bagi 3 investasinya, lu punya income, lu taruh ke situ terus, gue yakin lu pasti jadi orang kaya. Ya. Jadi gue pengen orang-orang yang bisa nonton konten gue ini jadi orang-orang kaya gitu. Orang-orang yang nanti mengubah Indonesia. Ini generasi emas Indonesia menurut gue yang nonton ini. Jadi lu fokus gitu kan. Lu bikin income yang besar ya. Income yang banyak gitu. Cara dari mana? Tadi lu bikin skill building ya. Antara bikin software, lu bikin jasa.
Oke, apalagi yang lu bisa lakukan? Lu bisa jualin orang gitu. Lu nggak punya waktu nih untuk bikin coding, lu nggak bisa coding, lu emang bego lah dari bawaan lahir gitu kan. Oke, lu jadi sales. Lu jualin mobil orang, lu jualin properti orang. Jangan ketika lu baru punya duit sedikit ya buat kelihatan sukses sama teman-teman lu di Instagram, lu udah bergaya-bergaya gitu ya, beli barang-barang mewah padahal duit itu belum punya. Pakai hasil kerja keras lu ya untuk beli aset ya. Karena di dunia kapitalisme ini aset itu akan naik terus ya. Kalau kita lihat global stock aja secara 100 tahun terakhir tuh naik sekitar 9-10% gitu. Jangan mau ketinggalan sama compounding interest. Roadmap-nya udah gue kasih ya. Memang kelihatannya simple tapi nggak gampang. Kelihatannya simple tapi nggak banyak yang mau lakuin. Kelihatannya simple tapi nggak banyak yang disiplin. Butuh effort ya. Untuk bikin software seperti itu mungkin lo harus ngunci diri lu di kamar selama 3 bulan. Tapi nggak masalah gitu. Gue juga dulu ngunci diri gue di kamar. Gue sourcing produk. Gue cari ini barang-barang apa yang dari Cina yang bisa gue jualin. Gue akhirnya ketemu sedotan. Gue sourcing pabriknya. Itu gue ngurung diri gue gitu loh. Gue belajar investasi. Gue belajar semua. Gue ngurung diri. Nggak masalah. Lu 3 bulan nggak lihat cahaya matahari itu nggak masalah. Gitu. 6 bulan lu bikin software, tapi itu akan ada hasilnya nanti. Untuk lu bisa jadi sebuah sales yang baik, mungkin lu mesti coba 200 kali. Lu ditolaknya 200 kali nih baru closing sekali. Lu 100 kali ditolak aja udah nyerah. Mungkin lu ditolak tuh 200 kali gitu. Lu nawarin orang rumah ditolaknya 200 kali. Lu nawarin orang ini mobil di mall 200 kali. 1000 kali ditolak baru satu yang beli. Tapi at least lu tahu angkanya, lu perlu ditolak 5.000 kali berarti buat 5 orang yang beli. Ketika lu improve skill sales lu dari 1.000 orang yang lu tawarin mungkin 5 yang beli. Gitu loh. Lu mau jualan 20 ya kan? Ya udah cari 4.000 orang. Gimana caranya? Lu cari di jalan, lu telepon, lu cari database orang. Dunia ini tentang kerja keras gitu. Kita namanya sebagai manusia, ya kita mau cari nafkah, nggak ada yang namanya nggak kerja keras. Makin lama lu males, ini makin banyak uang dicetak loh. Jangan salah ya, makin lu males, uang makin banyak dicetak. Harga barang-barang makin mahal, anak lu nanti nggak bisa sekolah. Lu makin males, ini makin banyak kompetitornya nih. Ini gue bikinin kompetitor-kompetitor lu yang punya ide banyak, yang punya mindset yang bagus. Semua yang nonton gue ini akan berkompetisi lawan kalian semua. Makanya kalian gak perlu belain gue ketika ada yang ngomong, oh ngapain sih nonton Timothy, bagus gitu kan. Karena itu satu kompetitornya tambah gak ada. Ini kalian yang nonton-nonton ini akan kompetisi sama kalian untuk main di game kapitalisme ini. Semua itu masalahnya cuma ada di otak gitu, di mental. Lu berani nggak ngambil resikonya untuk bikin software seperti itu? Lu berani nggak ngambil resikonya untuk jadi sales jualan di jalan panas-panasan? Banyak orang yang bohong bilang bahwa lu punya waktu. Lu nggak punya waktu. Ya waktu lu tinggal sebentar lagi. Berani nggak lu capek di saat orang lain tidur? Di saat semua orang habis nonton ini lanjut scrolling hal nggak jelas lagi. Brain rot, otaknya jadi bego gitu. Tapi kalau lu beneran serius ya mau ngubah nasib lu janji sama diri lu bahwa ini adalah tahun terakhir saya menjadi seorang pecundang. Saya mau merubah hidup saya mau dengerin ya, mau masukin mindset-mindset yang bagus, saya mau ngubah hidup saya. Orang itu kebanyakan cuma jadi budak uang. Kalau kita udah kaya, kita punya mentalnya berbeda. Ya uangnya sekarang gue budakin, uang gue suruh kerja gitu kan. Uangnya gue suruh beli perusahaan bagus, uangnya gue beliin orang-orang gitu. Uangnya yang kerja buat gue, bukan kebalik. Lu di level lu kebanyakan lu jadi budaknya uang. Kebanyakan mikirin cuma problemnya uang. Gue senang ya ngajarin kalian semua di sini karena gue percaya ya semua yang nonton ini akan jadi generasi emas Indonesia di 2045 ya. Gue percaya ini akan jadi negara yang besar. Kalau semua orang itu di sini income-nya besar ya kan, bikin kemakmuran, kalau bisa bikin lapangan pekerjaan untuk orang banyak, lalu kalian rajin berinvestasi supaya capital marketnya juga berkembang ya. Jadi itu mimpi gue dan sampai jumpa di puncak.